Nasib angkutan kota atau angkot di kota Probolinggo kini tak ubahnya pepatah sudah jatuh, tertimpa tangga. Jumlah penumpang terus merosot. Selain karena masyarakat semakin mudah untuk memiliki kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4, bisnis transportasi publik juga terdampak oleh kemajuan teknologi informasi yang melahirkan bisnis transportasi publik berbasis online. Dalam kondisi begitu, bisnis transportasi ternyata juga ikut merasakan dampak parah pandemi COVID-19. Di kota Probolinggo, angkot-angkot setiap harinya merasakan jumlah penumpang yang sepi. Satu angkot memiliki daya tampung terbanyak 10-12 orang. Tetapi hampir tidak pernah terlihat ada pemandangan angkot sampai penuh penumpang. Kondisi sepi penumpang dibenarkan oleh Edianto, pria 58 tahun, seorang sopir angkot asal Kedung Dalem, Dringu. Saat ditemui Rabu siang 9 Juni 2021, Edianto tengah rehat bersama seorang rekannya sesama sopir angkot, yaitu Sudono, 63 tahun, sopir asal Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih. Kepada Tada Today TV, mereka mengakui beratnya persaingan usaha transportasi bertrayek atau angkot dibandingkan non-trayek, yaitu ojek konvensional maupun ojek online. Menurut Edianto, bisnis angkot mengalami masa jaya di tahun-tahun sebelum 2000. Sebab saat itu harga-harga barang masih murah. Yang dia ingat di tahun-tahun itu setiap hari angkot bisa 9-10 kali jalan. Total pendapatannya sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah. Sedangkan setorannya kepada pemilik angkot sebesar 70.000 sehari. Jadi seorang sopir angkot masih bisa mendapatkan penghasilan sedikitnya 75.000 per hari. Memasuki tahun 2005, angkot mulai terpuruk. Jumlah penumpang terus merosot seiring semakin mudahnya orang bisa memiliki kendaraan bermotor. Setoran sopir angkot ke juraganya bahkan dikurangi, jadi hanya Rp30.000 per hari. Tidak jarang sopir hanya membayar separuh dari nilai setoran. Bahkan bila sampai tidak dapat penumpang, sopir tidak setor sama sekali kepada juragannya. Saat ini sopir angkot seperti Edianto hanya jalan 1 rit sehari. Modalnya Rp50.000 untuk beli bahan bakar minyak yang bisa digunakan selama 2 hari. Dalam sehari dengan 1 kali rit, Edianto bisa mendapat hasil terbanyak Rp30-Rp50.000. Bila hasil mencukupi, Edianto bisa setor Rp30.000 kepada juragannya. Tetapi bila pendapatan harian tidak mencukupi, terpaksa dia tidak setor. Padahal menurut Edianto, ada banyak pengeluaran agar angkot layak jalan, mulai dari uji kendaraan, biaya pajak setiap tahun, logistik, hingga biaya izin trayek. Kalau di bawah tahun 2000 itu masalah angkot masih mendingan lumayan. Dari dibandingkan tahun 2000 ke atas agak menurun. Karena itu mengikuti kemajuan teknologi. Itu sangat mempengaruhi. Apalagi sekarang ya terlalu banyak kendaraan, banyak sepeda motor, ya muncul lagi Gojek, Grab, ya terus Bentor dan lain-lainnya. Kalau persaingan juga Pak ya? Kalau persaingan memang persaingan itu sangat memprihatinkan angkot. Pak, kira-kira apa Pak yang menjadi ini angkot kurang diminati ini Pak? Ya masalah penghasilan. Masalah penghasilan itu memang tidak bisa ditentukan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat, tidak bisa dipastikan. Tapi soal pelayanan angkot bagaimana Pak? Kalau pelayanan angkot saya kira sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan Pak. Kalau di bawah tahun 2000 itu pendapatan Bapak bisa berapa Pak? Kalau pendapatan di bawah tahun 2000 itu bisa 75 ya Pak Dono ya. Bisa 80. Besar itu ya? Ya bisa. Tahun dulu kan enak, karena apa enaknya? Dapat 80 barang itu masih murah, beli ini dan itu kan murah, seimbang. Dalam tahun 2000 ke atas pendapatan menurun,
harga barang naik, itu tidak ada keseimbangan sama sekali. Kalau Antara pemasukan dan pengeluaran. sebelumnya dari pelabuhan ke Deringu itu berapa kali putaran di tahun 2000, di bawah tahun 2000? Tahun 2000 di bawah itu ya sekitar 9, 8 putaran. Iya, itu masih bisa. Kalau dulu setorannya berapa? Dulu setorannya 70, Deringu 70. Pak, dibandingkan tahun sekarang ini. Sekarang tahun sekarang jauh sekali, sekarang bisa 30.000, bisa 20, kadang-kadang ya tidak dapat setoran gitu. Sekarang jam 4 itu tidak ada. Ya, itu ya, betul. Sekarang narik satu kali trayek berapa kali putaran biasanya kalau setiap hari? Setiap hari saya sekitar 5 putaran. 5 putaran. 5 Itu putaran. dapat berapa biasanya? 5 putaran kadang-kadang itu ya 1 BP orang 1. 70, 60 gitu. Lain bensinnya ya kalau dibuat muter gotong royong gini ya paling enggak ya 50 itu 2 hari, 50.000 itu 2 hari. Masih Bisa belum nyetor ke Juragan? Masih belum nyetor ya, masih belum nyetor. Ke Juragan biasanya nyetor berapa? Ya Juragan nyetor sekarang itu umumnya Deringu 30, 25. Berarti ada yang 20, ada yang enggak dapat, enggak nyetor gitu. yang bisa didapatkan Bapak berapa, Pak? Ya pendapat saya kadang-kadang ya 20, 25, 15, kadang-kadang ada yang enggak dapat pas bensin gitu. Buramnya nasib angkot jelas dirasakan oleh para pemilik armada angkot. Salah satunya adalah Slamet, 57 tahun, warga Kelurahan dan Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Ketika ditemui di kediamannya Sabtu 12 Juni 2021 lalu, Slamet mengaku memiliki 2 unit angkot. Dulu ia membeli 2 mobil angkot itu dengan uang hasil utang bank. Jadi ia harus melunasinya dengan cara mengangsur. Menurut Slamet, di era pandemi ini penumpang semakin berkurang. Bila angkot miliknya dijalankan oleh sopir, penumpang hanya 1 atau 2 orang. Angkot tidak pernah terisi penuh. Selama pandemi COVID-19 ini, Slamet mendapatkan setoran dari sopirnya rata-rata sebesar Rp20.000. Padahal besar setoran yang disepakati Rp40.000. Ada corona ini menurun drastis. Penumpang tuh di Wonoasih itu ada 1, 2 jalan. Kadang di jalan ada penumpang, kadang enggak. Biasanya kalau sopirnya sama nyetor berapa? Kalau supir saya menyetor biasanya kalau udah ada corona 40. Kalau sekarang ya 20, kadang 10. Akhirnya ada mampu. Mobilnya ditaruh. Punya mobil berapa sama Pak? 2. Punya 2. Itu semua nyicil ya di bank? Ya nyicil di bank. Lunas sudah semua? Yang itu? 1 lunas, yang 1 enggak. Terus gimana itu? Itu terpaksa yang 1 enggak bayar di bank, kembalikan sama orangnya. Pak biasanya jual. Dijual berapa? Kalau laku ya minta 20.000, enggak ada yang Nggak mau. 20, enggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ya. Iya. Kalau ini sendiri Pak, penumpang gimana sekarang Pak? Penumpang Tambah menurun ya. katanya kalau ada anak sekolah itu lumayan. Kalau masuk anak sekolah. Pak, setoran itu nutut Pak sama proses perbaikan mobil itu Pak? Enggak nutut. Nggak nutut ya. Iya. Terus harapannya Bapak apa Pak? Ini usaha lain saya nanti ya jualan bensin. Jualan bensin ya? Iya. Iya. Narik 2 BP pulang, beli bensin, pulang dah. Parkir di sini. Pemerintah kota melahirkan beberapa gagasan untuk mengurai problem angkutan kota. Salah satunya adalah perihal badan hukum berbentuk koperasi. Namun, gagasan ini rupanya belum solid tersampaikan kepada para sopir, baik urgensi maupun teknisnya. Seperti diungkapkan sopir angkot Edianto dan Sudono ini, walau tahu bahwa koperasi itu bagus, tetapi keharusan angkot masuk koperasi dirasa malah bikin ribet dan tidak mengatasi masalah paling dasar. Kenapa sekarang ini masalah angkot kan harus masuk koperasi dulu. Misalnya kalau urus surat-surat harus ikut koperasi. Ya betul Pak Dono. Iya. Kalau udah ikut koperasi. Kalau udah ikut koperasi ngambil surat, misalnya
trayek terus mau menghidupi pajak itu nggak bisa, harus ada rekom dari koperasi. Yang saya pertanyakan, kenapa angkot itu masuk koperasi, padahal dulu awalnya kan tidak ada kan, milik perorangan kan nggak masuk koperasi. Jadi itu, apalagi sekarang posisinya sudah ya cari uang itu susah. Ini anak-anak banyak mengeluh, ya saya tidak menyudutkan anak, enggak. Kenapa? Angkot itu BPKB itu harus masuk namanya koperasi. Yang saya pertanyakan, kok bisa BPKB masuk koperasi? Kalau di ini ketika sudah masuk koperasi, apa jaminan oleh pemerintah itu? Tidak ada jaminan. Cuman gini dulu, saya kan dulu pernah tanya dulu, koperasi itu katanya kan anak-anak kan dirikan koperasi. Nah, setelah saya diundang, saya tanya, koperasi itu milik siapa? Ya kan betul kan, apakah milik KPN, apakah milik swasta? Terus dia jawab, koperasi itu milik anggota ASAP, ternyata milik orang-orang tertentu. Ya koperasi itu bagus. Ada oknum koperasi Kemungkinan ada orang-orang koperasi, kemungkinan. yang diambil ahli nanti ke depannya. Ya mungkin cari nama atau cari apa kan bisa saja kan ya. Ya pertama saya tidak menjelekkan koperasi. Koperasi itu bagus, tapi saya kan butuh jelasnya. Koperasi itu berbadan hukum yang bagaimana? Yang saya pertanyakan. Sebelumnya Anda dapat sosialisasi, Pak? Betul, dapat sosialisasi. Dapat sosialisasi. Itu dapat. gimana katanya? Kenapa angkut kok tidak semuanya ikut koperasi, cuman sebatas sebagian yang ikut, itu yang saya pertanyakan. Kok tidak seluruh, kalau memang dia dan koperasi, kenapa kok tidak satu kota ikut koperasi? Kalau udah ikut koperasi ya tidak boleh ngambil trayek. Tidak boleh ngambil trayek. Ini yang saya pertanyakan juga. Kok bisa? Apalagi sekarang posisinya ya cari uang itu susah. Pak, harapannya apa, susah. Pak? Harapannya jenengan sebagai sopir Harapan angkot saya ini? harapan saya ya mudah-mudahan tidak begitu ruwet lah, Mas. Sebagaimana kalau kita ngurus surat itu enak lah, seperti dulu lagi. Tidak ke sana, tidak ke sini gitu. Saya kan langsung ke Samsat. Sekarang kan disulit. Ya bukan disulit, karena adanya koperasi itu masuk harus pakai rekom. Wajib itu ya? Ya masalah wajib nggak wajib, Ya, saya kira banyak yang nggak di UDP mas trayek-trayek. Iya. Itu mulai kapan, Pak? mulai Ada- barusan nih. Mulai barusan 1 tahun ya. Ya 1 tahun mulai berjalan gitu. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Agus Effendi saat dikonfirmasi pada Kamis 10 Juni 2021 menegaskan bahwa pihaknya tetap bertanggung jawab dan membina pelaku transportasi, khususnya ialah mengarahkan pelaku transportasi dalam proses badan hukum berbentuk koperasi. Menurut Agus, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Peraturan-peraturan itu mengamanatkan bahwa angkutan barang atau orang wajib berbadan hukum. Oleh karena itu, Pemkot mengusulkan agar angkot berbadan hukum koperasi. Sebab koperasi merupakan badan hukum yang paling sederhana. Lalu, apa keuntungannya jika sopir dan pemilik angkot bergabung dalam koperasi? Agus menerangkan bahwa sesuai aturan yang berlaku, pembentukan koperasi ini untuk mewadahi sopir dan pemilik angkot jika terjadi persoalan dalam proses manajemen. Menurut Agus, saat ini sudah ada 2 koperasi angkot di Kota Probolinggo, yaitu Jasa Angkutan Mandiri atau JAS dan Mitra Angkutan Sejahtera atau MAS. Sebagai kelanjutan dari gagasan tentang koperasi ini, Agus menyatakan sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Probolinggo Kota. Kelak untuk mengurus surat tanda nomor kendaraan atau STNK harus menyertakan kartu keanggotaan koperasi. Namun untuk menyepakati gagasan tersebut, Dishub akan mengundang kembali para sopir angkot, terutama agar para sopir memiliki gambaran yang jelas tentang manfaat mengikuti keanggotaan koperasi. Selama ini sopir masih kurang memahami itu. Kedepan, kata Agus, untuk mengurus STNK harus menjadi anggota koperasi. Dinas Perhubungan ini bertanggung jawab untuk membina dan mengendalikan transportasi anggota di Kota Probolinggo.
di tahun 2019 itu ada Permenhub nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Nah, di dalamnya itu di pasal 66 diatur di sana bahwa angkutan orang maupun barang itu harus berbadan hukum. Nah, berbadan hukum itu yang paling sederhana di Permenhub itu adalah koperasi. Sebelum koperasi itu kan ada BUMN, BUMD, perusahaan terbatas. Nah, yang terakhirnya adalah koperasi. Nah, koperasi ini yang paling sederhana, suatu bentuk badan hukum yang paling sederhana dan bisa ditempuh secara minimalis. Karena kalau perusahaan terbatas seperti PT ini kan berarti kan besar lagi. Nah, harapan kita amanah undang-undang ini bisa dilaksanakan oleh angkutan umum maupun angkutan barang maupun angkutan orang itu termasuk di Kota Probolinggo. Berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas ini, Undang Nomor 22 tahun 1999, juga ada peraturan pemerintahnya tentang angkutan jalan tahun 2014 nomor 74 tahun 2014, dan sekarang ada muncullah Permenhub nomor 15 tahun 2019. Ini sebenarnya mewadahi aspirasi atau permasalahan-permasalahan di lapangan, khususnya di angkutan. Jadi angkutan-angkutan ini ada permasalahan internal di dalamnya, manajemennya. Jadi ada pemilik kan ya, ada supir atau karyawan atau kru yang ikut di manajemen pemilik tersebut, sehingga kadang-kala terjadi permasalahan miskomunikasi, masalah pesangon, masalah urusan dan sebagainya. Pada waktu suatu organisasi anggota ini tidak berbadan hukum, terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara hukum, sehingga pemerintah mewadahi terjadinya permasalahan itu di lapangan yang banyak sekali, itu mewadahinya, terus akhirnya keluarlah Permenhub nomor 15 2019 ini untuk mewajibkan menjadi badan hukum, yang nantinya harapannya dengan berbentuk badan hukum ini baik pemilik, baik sopir angkutan, baik karyawannya manajemen itu bisa dilindungi dengan hukum, hak-haknya, kewajibannya dan sebagainya. Itu harapan pemerintah dalam rangka untuk mengayomi urusannya kru yang bergerak di bidang angkutan. Mulai 2019 ke sekarang ini sebenarnya sudah disosialisasikan baik oleh kami maupun dari jajaran samping lantas itu untuk supaya segera mengurusi ikut berbadan hukum. Kita sudah kerjasama dengan lantas. Apabila nanti perpanjangan STNK, ini kan harus melampirkan keanggotaan yang koperasi ini. Nah, selama ini masih STNK-nya atas nama perorangan dan sebagainya. Nah, karena amanah aturan atau undang-undang, kami akan tetap melaksanakan ini. Tetapi kami tetap akan duduk bareng dulu untuk lebih memperjelas manfaat daripada dilaksanakannya program harus menjadi anggota koperasi ini, sehingga mereka mungkin sekarang ini masih dari kru angkutan ini kurang memahami. Akan kita pendekatan sekali lagi nantinya akan kita laksanakan ini. Apabila nanti tidak mematuhi, akan kita sampaikan dengan jelas bahwa kalau perpanjangan nantinya ke STNK ini pasti tidak bisa kalau tidak dilampiri sebagai anggota koperasi. Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang ini, termasuk Permenhub tadi, yang mana angkutan perusahaan-perusahaan angkutan ini atau angkutan ini harus berbadan hukum, berkoperasi dan sebagainya. Ini kami akan dalam waktu dekat ke arah akhir tahun ini akan kita adakan pertemuan-pertemuan yang mana nantinya biar semuanya lebih jelas, lebih efisien, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu akan kita simpelkan. Sampai pertengahan 2021 ini, Agus menyebut ada 213 armada angkutan kota yang ada di Kota Probolinggo. Tetapi yang beroperasi tinggal sekitar 144 armada. Selebihnya tidak beroperasi karena faktor usia kendaraan sudah tua
hingga tidak lulus uji kendaraan, dan faktor persaingan jasa transportasi publik. Dalam situasi ini, Agus Effendi menyebutkan bahwa Pemkot Probolinggo memiliki 3 rencana untuk mempertahankan keberadaan angkutan kota. Pertama, adanya pemutihan kendaraan angkutan umum dalam rangka meningkatkan semangat pelaku angkot. Kedua, banyaknya pemukiman penduduk dan kondisi pandemi COVID-19, Dishub akan melaksanakan kajian soal pemetaan trayek yang tidak efisien, jalur angkot yang minim kini mulai dipadati, dan memunculkan digitalisasi angkot. Ketiga, mengadakan aplikasi khusus angkot dan calon penumpang. Secara singkat, Agus menjelaskan bahwa aplikasi angkot nanti diperuntukkan sopir dan penumpang, terutama untuk mengetahui di mana letak angkot, perjalanan kemana, dan kapan calon penumpang akan naik. Informasi-informasi itu nanti bisa diakses secara efisien. Kami juga ada rencana terobosan, yang mana contohnya ada 3 hal. Contohnya ada beberapa angkutan kota mungkin, itu kalau memperpanjang, biarpun sudah anggota koperasi dan sebagainya, mau memperpanjang ini atau mau mengurusi kirnya, nah ini kan karena lama tidak ada, kira-kira kan ada denda. Nah, denda ini nanti kami rencana usulkan ke Pak Wali inovasi baru di dalam rangka untuk meningkatkan semangatnya teman-teman yang diangkut angkutan ini. Di bulan September ini kan kita ulang tahun di sini. Semoga program ini Pak Wali setuju untuk diadakan pemutihan pada waktu uji kir. Nanti mungkin denda-denda yang sudah bertahun-tahun ini yang merupakan keluhan bagi teman-teman angkutan ini yang nilainya besar, siapa tuh dihapus sehingga mereka mau untuk melaksanakan uji kir dan sebagainya. Itu terus pertama. Yang kedua, ini kota ini kan sekarang ini pergerakan pemukiman ke selatan, ke pinggir-pinggir kan tinggi sekali. Itu pertama. Yang kedua, pandemi ini luar biasa. Semua sektor termasuk angkutan ini berpengaruh sekali, dampaknya luar biasa. Termasuk tidak bersekolahnya anak-anak sekolah. Ya, ini juga luar biasa. Ya semoga ke depan pandemi sudah selesai, terus anak itu mulai sekolah lagi. Nah, ini kita akan melaksanakan kajian mengenai trayek angkota yang mana nantinya akan dipetakan trayek mana yang tidak efisien, yang tidak berpotensi sekali, ini kita alihkan. Terus potensi-potensi mana yang selama ini tidak ada jalur angkotannya, ternyata sekarang ini bertumbuh banyak pemukiman, pembangunan di kota. Nah itu akhirnya nanti akan kita adakan trayek baru di sana. Nah ini kajian ini akan juga memunculkan bagaimana rencana digitalisasi anggota, yang mana digitalisasi itu ada salah satu perusahaan namanya Tornya tadi. Nah itu nantinya bagi penumpang, calon penumpang itu tahu bahwa angkot yang di jalur ini, yang terdekat ini ada apa tidak, jam berapa kira ada pada waktu mau, sehingga lebih efisien. Itu juga kepada yang angkotannya sendiri. Supir anggota ini juga menggunakan aplikasi itu, adakah potensi-potensi untuk penumpang-penumpang di jalur saya ke depan ini. Nah ini akan kita tempuh, kita masukkan dalam suatu kajian. Nah kajian ini sudah kita anggarkan di tahun sekarang kurang lebih nilai 100 juta. Tinggal nanti pelaksanaan kajian ini sampai di akhir tahun nanti pasti akan sudah ada kajian. Sehingga dasar kajian inilah yang akan kita laksanakan ke depan, bahwa Kota Probolinggo dalam rangka mensolusikan permasalahan yang ada sekarang ini, termasuk dampak daripada pandemi, akan kita rangkum di kajian itu, sehingga langkah ke depan berdasarkan kajian itu. Contohnya namanya kayak peralihan trayek yang tidak berpotensi. Contohnya banyak pemukiman ke selatan tidak ada jalurnya trayek. Nah ini kan kita perlu dilewati jalur trayek anggota. Maksudnya kemudahan efisiensi dari masyarakat. Terlepas dari kerasnya persaingan bisnis transportasi umum, angkutan kota masih tetap memiliki penggemar, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja, pelajar, bahkan pengemis. Satu faktor yang disenangi ialah ongkos angkot yang dinilai masih lebih murah.
saya cari cari orang angkutan tuh mahal. Oh. Ya, punya mahal. Terus saya cari ini. Gitu. Ibu biasanya kerja apa, Bu? Ya nggak ngemes kayak anak minta dipasang. Oh iya. Naik motor, naik ini ya. Kalau pulang naik ini nak. Nah, berapa biasanya Bu bayar, Bu? Ini 10.000. Oh, enak apa enggak naik angkot? Ya katanya enak ya enak karena cepat sampai ke rumah. Cepat sampai ke rumah. Ibu bisa enggak, Bu, memainkan HP? Bisa. Nggak bisa. Enggak saya. bisa, makanya naik angkot ya. Iya. Tapi tahu ada angkutan lain seperti kayak Gojek, online itu tahu ya? Tahu saya. Kok enggak naik itu kenapa? Karena mahal. Karena mahal. Lebih murah ini ya? Iya. Nah, kalau naik angkot itu lebih murah di biaya, terus bisa bareng-bareng temen gitu pulangnya. Iya. Lebih seru. Biasanya berapa untuk tarif angkutan umum ini? 2.000, 2.000. Kalau online yang adik tahu berapa? mungkin 12.000 ke atas. Setiap hari naik angkot? Iya. Naik angkot ya? Sama teman-temannya juga? Iya. Kenapa Bu kok naik angkot, Bu? Sudah akrab ke Bapak? Bisa memang kalau udah naik angkut naik bang. Kalau ada angkut saya dari itu. Yang membawa. Iya. Saya masih jauh saya di Semarang. Oh, ini diajak muter-muter sama Bapak ya? Iya. Penumpang siapa? Berapa biasanya Bu kalau bayar tarifnya, Bu? 5.000 ya? Itu sudah jauh itu sudah ya? Iya, dekat jauh 5.000. Dekat jauh 5.000. Iya. Enak naik angkot ya, Bu ya? Loh, iya memang kendaraannya sudah ada kendaraan lagi. Kalau ke desa. kalau biasanya kalau naik angkot naik apa? Kalau perjalanan ojek. naik ojek. Ojek online apa? Enggak ojek biasa. Ojek biasa ya. Berapa kalau ojek biasa? 7.000. Siap nyampe rumah. Kalau naik angkot enak bareng-bareng ya? Ya, ya teman. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.